Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 1 menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Yang pertama ada tokoh, tema, alur, latar, dan amanat. Tokoh adalah pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Sedangkan tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Latar, keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam cerita fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Pembelajaran 2 menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Teks fiksi terdiri atas beberapa jenis. Selain cerita rakyat, cerpen dan novel juga termasuk jenis dari teks fiksi. Jenis-jenis teks fiksi yang pertama ada legenda, yaitu cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya legenda Danau Toba, cerita Malin Kundang, legenda Batu Menangis. Sedangkan cerita jenaka yaitu cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Contohnya adalah Si Kabayan, Lebay Malang, dan Pak Pandir. Saga atau cerita Panji, yaitu cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan. Contohnya Damar Wulan, cerita Rama dan Sinta, dan cerita Hang Tuah. Fabel yaitu cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Fabel berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Contohnya Kancil dan Buaya, Kelinci dan Kura-kura, atau cerita Unta si Peniru. Mite yaitu cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Dianggap suci, banyak mengandung hal-hal yang ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa. Contohnya cerita Mahabharata, Joko Tarub, dan cerita Krishna. Di antara cerita-cerita fiksi tersebut, tentu adik-adik pernah menontonnya di televisi atau membacanya di buku dongeng, bukan? Cerita manakah yang menjadi favoritmu? Komen di kolom komentar ya. Pembelajaran 3 menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks fiksi. Dalam teks fiksi, terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Ada yang berwatak positif dan ada yang berwatak negatif. Adanya watak tokoh-tokoh tersebut dalam teks fiksi diharapkan dapat memberi suatu pesan kepada pembacanya. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam memahami amanat yang terkandung dalam teks fiksi. Pertama, kamu harus membaca cerita dengan seksama. Kedua,
pahami karakter atau watak setiap tokoh yang berperan dalam teks fiksi tersebut. Ketiga, watak tokoh dapat diketahui dari penjelasan pengarang cerita yang tertera dalam cerita tokoh lain dan konflik atau permasalahan yang terjadi dalam suatu teks fiksi. Perhatikan cuplikan teks fiksi berikut. Ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, Rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, Rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan. Ketika ayam-ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang, berharap menemukan telur-telurnya. Pelaku cerita atau tokoh dalam cerita tersebut adalah Rubah dan ayam. Namun, dalam kutipan tersebut, Rubah diceritakan berwatak negatif atau tidak baik. Kamu dapat mengetahui dari konflik yang terjadi, yaitu Rubah mencuri telur-telur ayam secara sembunyi-sembunyi. Setelah mengetahui watak tokoh tersebut, kamu dapat mengerti amanat yang terkandung dalam kutipan cerita tersebut. Amanat yang terkandung dalam cerita yaitu janganlah kamu mengambil barang milik orang lain tanpa izin seperti Rubah. Pembelajaran 4. Menjelaskan tokoh utama dalam teks fiksi. Berdasarkan peran atau fungsinya, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama atau tokoh sentral memiliki peran yang sangat penting dalam jalannya suatu cerita. Tokoh utama yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa di dalam cerita. Tokoh utama biasanya akan muncul mulai dari awal cerita hingga di akhir cerita. Kita dapat mengetahui siapa tokoh utamanya dalam cerita setelah kita membaca dengan seksama. Pembelajaran 6. Menjelaskan tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pelaku utama dan mengalami semua peristiwa dalam cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Kita dapat menentukan peran tokoh dalam cerita dengan membaca cerita secara keseluruhan dan seksama dari awal sampai akhir. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui dan memahami karakter dari tiap-tiap tokoh yang berperan dalam cerita. Baiklah adik-adik, itulah tadi yang dapat disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for your attention. See you the next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.